Yang tulis Galatia itu siapa? Walaupun siapa yang nulis, itu otoritas daripada Tuhan. Oke? Iya, kalau itu otoritas daripada Tuhan yang menuliskan Galatia itu siapa? Si Paulus. Paulus. Sejak kapan Paulus ya dapat firman dari Tuhannya Abraham? Karena si Paulus itu adalah rasul. Lah, iya. Kalau dia otoritasnya adalah Tuhan, sejak kapan Paulus dapat firman dari Tuhan Abraham? Seringkali kita membahas bahwa Paulus bertemu dengan Yesus. Kenapa enggak pernah ketemu dengan Abraham? Yesus itu bukan Tuhannya Abraham. Siapa bilang? Lah, kitabmu yang bilang. Yesus itu bukan Tuhannya Abraham. Turunan Abraham sampai ke Daud. Seorang opung tua Kristen nekat naik ke ruang debat Ustadz Yusuf PI. Ia mati-matian mempertahankan keyakinannya dan menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan seluruh alam. Bukan cuma itu, ia juga berpendapat bahwa setelah kematian Yesus, aturan sebelumnya sudah tidak lagi berlaku. Bahkan soal sunat pun dianggap sudah tidak perlu lagi. Tentu saja pertanyaan ini langsung mendapat bantahan dari Ustadz Yusuf PI. Ustadz Yusuf PI kemudian memberikan dalil dan ayat yang menurutnya justru membantah keyakinan pria tersebut. Debat panas pun tak terelakkan. Lalu ayat apakah yang akan dibawa Ustadz Yusuf PI dan mampukah opung tua ini mempertahankan keyakinannya? Keturunan Daud adalah Yesus. Bukan masalah keturunan. Yang kita bahas itu, Yesus itu bukan Tuhannya Abraham. Yesus itu penyelamat dunia. Kok Tuhan Abraham itu di dunia enggak? Gini, Pak. Coba cerna penyampaian saya. Yesus itu bukanlah Tuhannya Abraham. Abraham di dunia enggak? Yesus itu dia punya Tuhan. Sedangkan Yesus penyelamat dunia. Abraham di dunia kan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang tiga-tiganya kan di dunia. Allah Abraham itu siapa? Allah Abraham itu Yesus. Mimpi. Mimpi. Allah Abraham itu bukan Yesus. Untuk si Abraham lah dijanjikan keselamatan. Anda punya Alkitab gak di situ? Lahir bagimu. Bentar dulu, Bapak. Anda punya Alkitab Anda gak di situ? Adalah perjanjian baru, ada perjanjian lama. Anda punya kitab gak di situ? Enggak, itu aja dulu kita bahas dulu. Bentar makanya biar kita bahas. Anda punya kitab gak di situ? Anda pegang kitab Anda gak di situ? Kitab saya mengatakan mau kayak gimana kita bahas kalau Anda tidak pegang kitabnya? Saya mau tanya sama Anda dulu. Anda sudah pegang kitab Anda atau belum di situ? Bacalah Galatia 6 ayat 14 dari situ. Makanya saya mau tunjukkan sama Anda. Anda buka dulu kitab Anda. Jangan kau tunjukkan kebutuhan kamu. Apa? Yang kita butuhkan kan mengenai sunat. Makanya saya mau Anda buka kitab Anda ya, bahwa Tuhannya Abraham, Allah Abraham itu bukan Yesus. Makanya saya mau tunjukkan, ada nggak kitab Anda di situ? Kebutuhan kita sekarang kan masalah sunat. Ngapain kau kesana? Kita dulu kita bahas dulu yang tadi. Kita bahas dulu yang tadi. Masa baca kitabnya saja malas banget gitu. Inilah Kristen ya, beda dengan kita ya teman-teman Islam ya, saudara-saudariku yang Islam. Kalau kita kan baca Al-Quran tiap hari gitu. Saya aja baca Quran tiap hari loh, 1 hari 1 juz. Bayangkan, saya baca Quran tuh 1 hari 1 juz. Coba kamu buka di situ Pak, Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Kisah Rasul. Apa Kisah itu? Para Rasul 3. Kisah Rasul 3 nomor 13. Ayat 13. Bacain. Ayat 13. Bacain. Ini bukan nomor togel, ayat 13 gitu dong. Ya, Anda bacain di situ.
Ya, aku baca di sini. Tapi kau kan mengambil ayat ini, aku baca. Ya iya, Anda bacakan. Kau yang mengarahkan ke sini, kau akan bacakan kayak mana? Makanya, betul nggak yang Anda buka tuh, makanya dibacakan. Ini yang judulnya aja aku baca dulu. Judulnya ya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Apa hubungannya? Bukan yang itu. Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Makanya saya suruh baca dari tadi. Kisah Rasul 3 kan? Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Iya, baca dulu apanya dulu. Perokoknya Makanya biar kagak salah Anda yang baca gitu. Iya, aku baca dulu ya. Baca dulu. Oke, biar aku bacakan. Iya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Nah, siapa hamba Allah Abraham siapa? Yesus. Nah, Yesus. Jadi Yesus itu bukan Allahnya Abraham, bukan. Mana sih? Inilah salah menilai kalian. Makanya aku bilang dari tadi ya, Yesus itu bukan Allahnya Abraham, tapi Yesus itu hambanya Allah Abraham. Dengar dulu dari atas. Orang ini berjalan karena kuasa atau kesehatan kami sendiri. Ya kan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang menyembuhkan, bukan Abraham. Itu maksudnya di sini. Kok lain pembahasannya sih? Siapa di situ? Siapa di situ hamba Allah siapa? Hamba Allah di situ siapa? Coba Anda lihat dulu. Hamba Allah di situ siapa? Mereka berkata heran bahwa Abraham itu bisa menyembuhkan orang. Heran-heran mereka. Hamba Allah itu siapa? Enggak tahukah kalian sudah Pak? Hamba Allah di situ siapa, Pak? Pak, hamba Allah di situ siapa? Hamba Allah itu adalah Yesus di sini, sudah muliakan di sini. Iya, Yesus. Sudah dimuliakan Allah dia di situ, makanya bisa menyembuhkan dengan cara Abraham pun tumpang tangan. Berarti apa? Tuhannya Abraham bukanlah Yesus. Jadi yang dimuliakan siapa? Yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan. Betul nggak di situ? Iya, yang Tuhannya Abraham, Allahnya Abraham bukanlah Yesus, betul? Yang dimuliakan Allah itu siapa di situ? Itulah dulu. Dijawab dulu di situ berdasarkan ayat itu. Kalau nggak memang ada kaitannya di sini Yesus, ya tidak dituliskan di sini Yesus. Kenapa nggak lain dituliskan? Kenapa orang lain nggak dituliskan di sini? Nggak tahu kalian bahwa bukan Yesus itu yang kita bahas. Bukan itu yang kita bahas. Betul nggak? Menurut ayat itu, ya Allah Abraham itu bukanlah Yesus, betul? Iya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Siapa yang diserahkan kan? Dan berarti ini yang ternama di sini adalah Yesus. Oke. Allah itu tidak kelihatan, makanya Yesus berarti Allah Abraham itu bukanlah Yesus, betul kan Bapak? Abraham, Ishak dan Yakub tidak ada kelihatan di sini, tapi Yesus yang dimuliakan di sini. Oke, itu jawabannya ya. Jangan salah-salah. Berarti Allah Abraham itu bukanlah Yesus, betul? Betul, tapi yang dimuliakan di sini. Betul. Iya, berarti Tuhan itu bukanlah Yesus. Yesus itu hambanya Tuhan. Ada nggak muncul di sini Allah Abraham kalau nggak Yesus memunculkannya? Kan dia kita nggak bahas yang lain. Anda kan ngotot tadi, Tuhannya Abraham tuh Yesus, kata Anda. Saya tunjukkan ayatnya. Bahwa Tuhannya Abraham tuh bukanlah Yesus, gitu toh. Kenapa nggak Yusuf dimuliakan di sini? Kok Yesus? Kenapa? Kayak Yusuf, kenapa? Nggak ada hubungannya, Bapak. Sebentar,
Di bagian ini menarik. Setelah Ustadz Yusuf PI menunjukkan ayat yang membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan semesta alam, Ustadz Yusuf kembali mengangkat ayat yang dianggapnya bermasalah di dalam Bible mereka sendiri, yang mana ayat tersebut diminta untuk dijelaskan. Apa sebenarnya maksudnya, dan apakah pantas ayat seperti ini terdapat di dalam kitab suci? Tapi yang menarik teman-teman, setelah pria tua ini membaca dan memahami ayat tersebut, jawabannya justru membuat suasana debat menjadi kocak. Bukannya semakin kuat, malah semakin ambiar. Coba Anda buka ke dalam nih Yehezkiel 23, coba. Perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Yehezkiel 23. Yehezkiel itu memang masih apa ini? Belum Iya, saya mau tanya itu. Iya, belum lahir itu Yesus. Saya mau tanya Yehezkiel 23, coba. Yehezkiel berapa? Yehezkiel 23. 23. Baca satu perikop. Ayat berapa? Dari awal baca. Dari pertama. Oke, dari pertama. Kakak beradik Ahola dan Aholiba datanglah Iya. Tuhan. Oke. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka berkumpul di Mesir, mereka bersundal, dan masa mudanya di sana susunya dijama-jama, dan dada perempuannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Bentar, Bapak. Saya mau tanya dulu. Stop dulu bacanya di situ. melahirkan anak-anak lelaki. Saya mau tanya dulu di situ. Nama mereka Ahola, Ahila, Samaria. Ia lebih Yerusalem, dan Ahola berzina, sedang ia aku sangat berahi kepada kekasihnya, kepada Sangat birahi dia gitu ya. Kenapa di situ susunya dijama-jama? Kenapa coba? ini nasihat, Iya, saya yang mau tanya itu kenapa susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang. Apa itu? Maksudnya apa tuh? Inilah contoh pemuda yang tidak bermoral. Kayak gimana? Di sana susunya dijama-jama gitu ya. Moral manusianya di sini. Ini contoh. Jadi di bawah nanti peringatan kepada anak-anak muda supaya pekerjaan itu jangan dilakukan. Itu tujuannya. Nah, rupanya ada nasihat. Ini Alkitab ini tidak ada ditutupi ini. Kalau bersundal disundal. Tapi itu contoh yang jelek. Contohnya jelek. Contoh yang jelek ada, tapi supaya anaknya melakukan hal ini. Itu. Makanya kenapa sih di situ harus dituliskan susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang. Kenapa itu? Hanya orang sundal ya dipegang-pegang lah, Sob. Kenapa harus ada kayak gitu tertulisnya? Ya, harus ditulis. Ini harus ditulis. Kenapa? Supaya Macam mana? Susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang. Au. Apa itu? Ini Dipegang-pegang. Nanti kalau anak-anak yang baca susah itu. Ya ini jelas-jelas orang-orang Mesir ini terkenal persundalannya. Ini orang Mesir ini. Nah, masa muda orang sudah meniduri dan mereka pegang dadanya, perawannya dan rohannya bersundalannya kepada Allah itu. Aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih. Kenapa dipegang-pegang di situ? Kenapa harus dipegang-pegang? Laki dan perempuan ditangkapnya, ia sendiri dibunuh dan dan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukum telah dijatuhkan atasnya. Walau hal itu dilihat orang adiknya Ahola dan lagi yang bersundalnya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi orang Asyur kepada lebih ngeri sundalnya ya. Itu lebih hebat sundalnya. Apa itu maksudnya lebih hebat sundalnya? Biasanya kepada pahlawan perang yang kusuk kali kau baca itu sundalnya tuh.
Ini peringatan orang-orang Ihola dan Ihola tadi itu perempuan Sunda orang Mesir. Oh. Tuh. Jadi dicatat semua di sini kelakuannya ini. Ganteng orangnya terus mau dia. Pahlawan perang mau dia di sini. Tapi Kenapa itu dia makin birahi itu? Lebih hebat katanya Sundalnya, makin birahi dia. Tengok ini ya. Aku melihat bahwa ia mendajiskan diri, kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya bagi ia melihat lagi yang bahaya itu. Dia menambah persundalannya itu. Ditambahnya pula sundalnya. Udah dijama-jama susunya sama keperawanannya dipegang-pegang, ditambah pula sundalnya. Macam mana teh? Bahaya kali itu. Bahaya kali itu itu. Inilah yang diperingatkan Allah itu jangan dilakukan. Matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim keruhan kepada karena ke tanah Kasdim. Ini orang Mesir ini. Maka orang Kenapa sundalnya harus tambah birahi, tambah hebat? Kenapa? Kalau orang Mesir itu kan banyak persundalan di situ. Makanya si Musa mengeluarkan jemaahnya orang-orang kudusnya lewat dari Mesir itu, melewati Mesir itu. Macam mana pula itu sudah tadi susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang, ditambah hebat pula sundalnya. Ketawa dia. Kami ini terbuka semua ya kalau sundal-sundal, tapi inilah yang diperingatkan jangan dilakukan. Itu tujuannya ke bawah ini. Waduh. Aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya. Kan di sini udah dijawab mulai ini. Seperti aku menjauhkan diri dari adiknya, ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil dengar kepada malu. Nggak tahu malu dia ini. Makanya nggak tahu malu itu. Tapi kan mau memperingatkan ini yang nggak tahu malu ini ada yang nggak manfaatnya, berarti dia ini mau diperingatkan di bawah ini. Engkau menginginkan kemasyuman masa mudamu. Mesum pula dia Orang Mesir. Dia tadi sudah sundalnya tambah hebat, malah tambah mesum dia. Kenapa dia tambah mesum itu bahaya lah. Orang Iola dan Iola itu kan nggak baik kelakuannya. Jadi tambah mesumnya itu dia. Ini bukan disuruh Allah ya. Itu adalah mau dikutuk karena dari kampung itu mau dikutuk gara-gara mesum kah? Atau apa gitu? Macam mana pula? Udah pegang-pegang susu orang, terus pegang-pegang keperawanan orang, ditambah pula dia mesumnya. Ini kita apa ini Ini kita Kama Sutra ini Inilah kebebalan. Inilah kebebalan orang Mesir, ya kan? Makanya ini kitab suci atau kitab Kama Sutra ini Ini kita cuci dong. Kitab suci ini. Tapi harus menegur dosa. Kitab suci ini menegur dosa ini. Apalagi dosa ini dia mau ditegur Tuhan itu. Lah, kalau kitab suci kenapa mesumnya ditambah pula? Karena belum tahu dia aturan. Parah ini ya. Makanya Alkitab ini menuliskan sejarah yang baik dan yang buruk. Yang buruk itulah mau dilawan, iya kan? Banyak pembunuh. Jadi kalau ada di sini pembunuh berarti Tuhan menyuruh membunuh kan? Itu yang mau dilawan, jangan membunuh. Ada persundalan, Tuhan yang menyuruh ini enggak? Persundalan ini artinya inilah contoh tidak baik dilakukan oleh kita sekarang. Jadi itu contoh tidak baik. Baik, udah. Kita kagak bahas itu lagi Sebentar, setelah kita menyimak beberapa ayat yang ditunjukkan oleh Ustadz Isupei, di bagian ini ada satu hal yang patut kita renungkan bersama. Ketika membaca dan mendengarkan ayat tersebut,
Tentu muncul pertanyaan sederhana. Apakah memang pantas kalimat-kalimat seperti itu terdapat di dalam kitab suci? Apalagi kitab suci juga bisa dibaca di kalangan anak-anak. Bagaimana nanti mereka memahami dan menjelaskannya? Apakah memang kitab seperti ini bisa disebut sebagai kitab suci? Jujur saja, ayat-ayat seperti inilah sangat-sangat layak menjadi bahan renungan. Coba kakek, ya buka lagi tuh. Saya mau tanya lagi nih. Kayaknya kakek tahu banyak nih tentang masalah sundal-sundal nih. Ya, saya mau tanya lagi. Coba buka kakek itu. Ya, di Kidung 7 coba. Kidung 7. Kidung Agung. Kidung Agung 7 coba. Ini kebutuhanmu semuanya. Ya, saya pelihara kakek di sini ya, karena banyak tahu gitu tentang persundalan. Nggak apa-apa, nggak saya turunkan kayak, ya nggak apa-apa, biar teman-teman kagak ngantuk gitu di bawah. Ini kebutuhanmu semua ini, Sup. Coba makanya kita bahas. Kidung Agung nomor 7 coba kayak. Nomor 7, oke. Nomor 7. Iya. Ayat. Dari 1 lah baca. Ayat 1. Ya 1 sampai seterusnya ke bawah. Saya mau dengar dulu. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sundal-sundal. Nah, itu. Iya, dengan sandal-sandal bukan sundal-sundal. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan kaya tangan seiman. Pusarmu seperti cawan yang bulat. Pusar. Iya, dia juga pusar pula. Ya, terus. Lanjut. Gimana kau dapat ayat ini? Kok ini aja kau baca? Saya mau tanya, saya nggak tahu. Makanya saya mau tanya sama kakek. Coba aja baca dulu. Ini ayat kesukaanmu ya. Baca dulu. Kurang anggur campur perutmu. Timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti terus. anak rusa buah padamu. Waduh, buah dadanya kayak anak rusa. Itu gimana buah dadanya kayak anak rusa tuh kayak gimana? Apa tidak kali kayak itu buah dadanya itu kayak anak rusa? Pintu gerbang. Hidungmu seperti menara di gunung. Ngeri-ngeri memang ini. Di gunung juga seperti hidungnya kan. Libanon yang menghadap ke kota Daswik. Kepadamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah, lembayung seorang raja, tertawan dari keping-kepingnya. Terus lanjut. Betapa cantik, betapa lilina engkau, hai tercinta. Para segala yang disenangi sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan pohon korma itu. Dan apa tadi kayak itu Dan apa itu tadi? Dan buah dadamu gugusannya gitu. Kayak gimana buah dadanya gugusannya kayak gimana? Dan memang gugusan karena iya makanya dadamu seperti gugusan anggur dan macam mana itu? Buah dadanya kayak gugusan anggur katanya. Apa itu maksudnya anggur ia mengalir kepada kasihku dengan tak putus-putus melimpah. Semangat kali kakeknya baca semuanya. Ini tidak harus baca semua supaya harus baca semua. Iya. Mari kasihku, kita pergi ke padang bermain di antara bunga-bunga pacar. Mari kita agak lain ini emang. Dan melihat apakah pohon anggur susah berkucuk, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sana apa itu? Coba jelaskan sama saya, apa itu? Wadidaw kali itu ayatnya, itu apa maksudnya? Ini bagus ini, ini bagus ini. Ada satu percintaan yang cinta sama cinta. Itu artinya ini. Jadi orang itu berjanji akan mengerjakan perbaikan lah. Namanya keluarga ya kan. Namanya keluarga. Dia cinta sama cinta. Jadi nggak salah kalau ini. Apa salahnya di sini? Salah. Buah dadanya di jama-jama, susunya dipegang-pegang nggak salah gitu. Orang yang saling mencintai. Itu. Kalau saling cinta susunya di jama-jama, buah dada keperawanannya dipegang-pegang nggak apa-apa gitu.
Jadi kalau orang sudah suka sama suka, apapun bisa terjadi. Bahaya kali dah. Saya mau tanya lagi kakek malam ini nggak saya turunkan. Biar teman-teman Apa lagi? kagak ngantuk. Ada lagi saya yang kagak paham. Yehezkiel 16 coba buka. Nomor di ayat 7. Jangan-jangan personalan juga kau buka. Enggak tahu juga saya. Saya cuma baca doang. Kakek jelaskan lah. Yehezkiel 16 ayat 7. Baca semua aja kita malam ini. Saya mau tanya sama kakek. Kakek banyak paham masalahnya. Yehezkiel 16 ayat ke-7. Dari 7 aja kek. Bukan Kidung Agung ya? Bukan Kidung Agung, lewat udah Kidung Agung. Yehezkiel lagi. Yehezkiel 16 di ayat ke-7 aja langsung. Balik Eskil lagi. Ya, Yehezkiel lagi. Yehezkiel 16 di ayat ke-7. Eskil ini memang banyak porno di sini, Cuk. Lah, ini kan kitab suci kek. Oh. Ayat 1, 2. Oh. Ayat berapa? Ayat ke-7 aja langsung. Oh, gitu aja langsung. Oke. Bacain dulu. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Kenapa pula itu? Kau dalam keadaan telanjang bungil. Wah. Apa maksudnya itu? Kenapa itu? Buah dadanya sudah montok katanya. Lagi telanjang bugil dia. Apa tuh maksudnya? Ini bagus ini, bagus ini. Apa itu? Inilah istilahnya kalau orang sudah mulai besar, artinya ini bisa diambil rohani ini, ke rohani jadinya ini. Gimana itu maksudnya? Artinya kita sudah mulai bisa menerima sesuatu dan kita sudah terbuka, telanjang, hati kita telanjang, bisa menerima sesuatu yang kebutuhan kita. Bisa ini dihentikan jadi kiasan rohani. Wah, kiasan rohani pula. Diperumpamakan kepada gadis yang mulai besar gitu loh, yang sudah menjadi dewasa, bukan yang minum susu lagi, tapi udah mulai makanan keras. Di situ larinya. Ini perumpamaan memang banyak di Alkitab ini. Kalau bagus aku bilang bagus, kalau salah aku bilang salah. Tapi ini bukan khusus persundalan ini. Ada cinta, ya kan? Loh. Oh. Jangan salah. Kalau di firman Tuhan nanti Yesus akan menikah dengan kita, artinya bersatu. Menikah itu bersatu dengan Dia. Jangan salah, nanti ada di situ. Jangan kau pikir seperti pernikahan di dunia. Gitu penjelasannya. Gitu ya. Oh. Boleh saya tanya lagi, Kek? Apa lagi? Coba buka Kejadian 19, coba. Sundal lagi nih. Gak tahu itu, saya minta penjelasan juga tuh. Ya. Dari ayat 32 sampai 38, bacain lah. Baca. Jadi 1. Kejadian 19. 19. Nomor 32 langsung. 32 sampai 38. 32-nya baca dulu. Kalau ini marilah kita berayah kita minum. Oh, ini tentang apa ini? Tentang apa tuh? Sodom dan Gomora kalau ini, Sodom dan Gomora. Oh, ya udah, gimana? Coba baca dulu. Ini udah ditumpas Tuhan ini dengan belerang ini kalau ceritanya ini. Jadi saya tahu ceritanya, makanya bacain dulu apa maksudnya itu. Bacalah ke bawah, itu dari tumpas Tuhan ini perbuatan siapa ini di Sodom dan Gomora ini. Oh. Iparnya siapa? Si Abraham. Oh. Marilah kita. Ayat berapa tadi ya? 16 ya? 32. Ya betul, 32. Marilah kita beri ayah kita minum, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam ini mereka beri ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur. Oh, anaknya yang lebih tua, cewek yang lebih tua masuk ke dalam kamar ayahnya gitu. Iya.
Nah, ini yang terjadi Sodom Gomora kan? Terus? Ini udah berjadi kawin mengawinkan di sana, udah ditumpas Tuhan ini sebenarnya ini. Kalau dibaca begini, Gimana itu? Boleh gak anak cewek anak cewek tiduri ayahnya, boleh gitu? memang nggak boleh, makanya ditumpas Tuhan Nah, ini. jelaskan lah kakek. Macam mana itu? Nah, Oh, katakanlah kepada kakak, kepada adiknya, jadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuk engkau untuk tidur. Dia upaya menyambung keturunan dari ayah kita. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu mereka membeli untuk tidur dengan kenapa ayah. itu kayak tidur anak cewek tidur dengan ayahnya, kenapa? Ya, ceritanya- Boleh kah gitu? Ceritanya si Lot. Oh, ngapain Dia mereka? bangun lalu mengandunglah kedua anak Lot. Ya, mereka yang lebih tua melahirkan seorang anak. Kakek. Saya mau tanya dulu, itu anak cewek, anak perempuannya masuk ke kamar ayahnya, mereka mau ngapain itu? Mereka ini, Hah? mereka ini kehausan laki-laki, oke? Nggak ada lagi penghuni, nggak ada penghuni di situ. Nggak ada lagi mereka penghuni. supaya Ngapain mereka di dalam kamar itu? ini di gua orang ini. Maka kalau di gua memang nggak bagus. Lah. Di gua itu kan banyak setan di situ. Itulah Iya, si Lot. ngapain anak perempuannya itu masuk tidur dengan ayahnya, ngapain mereka di situ? Ya memang mereka tidur di situ. Memang itu ngapain mereka? tempat Kalau tidur bersembunyi. kenapa bisa hamil anaknya, coba? Loh, namanya pun dari kuasa iblis. Wah. Lah. Inilah Kenapa anaknya bisa hamil gitu? Ayo. Si Lot dari sini yang dimarahi Tuhan. Bahkan istri si Lot itu jadi tiang garam di situ. Itu ceritanya ini. Bukan contoh Boleh. yang baik. Bukan contoh yang baik juga. Ya kalau yang baik, aku bilang baik. Kalau nggak baik memang contoh nggak baik. Mana baik ini? Nggak baik. Tuhan bisa kok memberikan dari mana saja biar keturunan. Kenapa dia mendului Tuhan kan gitu? Pikir nggak ada laki-laki nanti di sini pikirnya. Padahal Ya. karena kan banyak laki-laki ya kan. Dia memikirkan pikirannya sendiri bahwa mereka itu di suatu tempat yang sepi. Jadi berpikiran perempuan ini banyaklah seperti ini pikirannya, pendek. Satu lagi kek. Coba kakek buka Amsal 7 kek. Saya nggak paham juga itu. Nggak tahu juga saya nggak tahu juga itu ayat apa itu. Amsal 7 nomor 18 sampai 19 kek. Coba. Tutup dulu ya, biar berokok aku ya. Nah, nanti dulu, jangan ditutup lah. Orang mau tanya juga. Amsal 7 ayat 18 sampai 19. Coba. Udah jelas sundal ini. Oh, ini kalau Amsal peringatan ini. Kalau Amsal Peringatan, bukan Sunda kali. Ya, bukan Sunda kali. Coba Amsal 7 ayat 18 coba. Ini kalau Amsal Salomo ini kan banyak peringatan di sini. Marilah kita memuaskan birahi kita pagi hari. Lu ada. Kenapa pula isinya kayak gitu pula, Kek? Kenapa isinya marilah kita memuaskan birahi? Perempuan sundal ini. Asal Apanya? Emangnya kayak gimana itu? Coba dibacain dulu dari 18 tuh. Langsung dibilangnya nih apa itu? 18 mulai tadi? Ya, 18 mulai. Ya, 18 ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Wah. Nah, kenapa itu? Wah, dia teman-teman lah. Kayak gimana? Namanya lucu ya kan? Udah jelas peringatan ini ke bawah ini ya. Apalagi? Karena suami tidak di rumah. Itu sundal ini dia sedang dalam perjalanan jauh.
Iya. Sekantong uang dibawa, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu-rayu. Ini kan dirayu-rayu dia kan. Kenapa di Iya. situ Iya. kenapa di situ harus memuaskan birahi sampai pagi hari coba? Karena perempuan Sunda ini merayu-rayu muda-muda, anak muda kan gitu ya kan. Ah, Ia merayu-rayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicikan bibirnya. Ia menggodanya ini. Maka ia tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Nah itu. Apa lagi yang kau tanya di sini? Jangan panjang-panjang lah. iya, Ini kenapa udah itu? Kenapa itu harus memuaskan birahi sampai pagi hari? Apa maksudnya? tahu. Dia dirayu-rayu orang perempuan, anak muda itu memang polos ya. Makanya kita jangan polos, dirayu pun jangan mau, karena dirayu banyak rayuan sama kita laki-laki. Karena perempuan itu udah jelas membahayakan kita. Kalau bukan milik kita, makanya jangan memiliki hak orang lain. Jangan sampai hati kita memiliki. Walaupun ditawarkan, itu maksudnya itu. Udah ditawarkan dirayu-rayu, sampai seperti orang mau ke pejagalan, dia mau-mau aja. Akhirnya ke bawah. Macet nih kakeknya. Habis pula kuotamu kek. Adapun kesimpulan dari perdebatan kali ini adalah, kalau kita simak dari awal sampai akhir, perdebatan ini memang dimulai dengan suasana yang cukup panas. Opung tua tersebut begitu yakin mempertahankan keyakinannya bahwa Yesus adalah Tuhan semesta alam. Bahkan ia juga berpendapat bahwa semua aturan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi setelah kematian Yesus di kayu salib. Ia tidak mengetahui bahwa itu ajaran Paulus dan bukan ajaran Yesus. Bagi umat Kristen, Anda wajib membuka mata. Disinilah kemudian Ustadz Yusuf PI memberikan bantahan dan mengajak kembali pria tua tersebut untuk membuka ayat di dalam Bibelnya sendiri. Semakin jauh pembahasannya, suasana debat pun mulai berubah. Ada beberapa ayat yang ketika diminta dibaca dan diminta penjelasan, justru membuat kita sebagai penonton merasa heran dan tertawa. Tetapi menurut saya, kita jangan berhenti pada bagian yang lucu atau kocaknya saja. Karena di balik perdebatan ini, sebenarnya ada pelajaran yang jauh lebih penting. Pelajarannya adalah kita harus lebih berani mempelajari kitab suci kita sendiri secara jujur. Jangan hanya memahami agama dari apa yang dikatakan orang lain, tetapi pelajarilah sumbernya. Baca ayatnya, pahami konteksnya, dan jika memahami sesuatu hal yang sulit untuk dipahami, jangan pernah malu untuk bertanya. Dan bagi Anda sebagai penonton, jangan hanya menjadikan perdebatan seperti ini untuk merendahkan ataupun mengejek keyakinan orang lain. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi tetap harus menjaga adab. Karena tujuan akhirnya bukan untuk mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah, melainkan mencari kebenaran berdasarkan dalil dan ilmu. Jadi kalau ada ayat yang membuat kita tertawa, silahkan ambil hikmahnya. Kalau ada ayat yang membuat kita heran, jadikan itu bahan renungan. Apakah pantas? Dan kalau ada sesuatu hal yang belum kita pahami, mari kita pahami lebih mendalam. Karena pada akhirnya keyakinan bukanlah keyakinan yang kita pertahankan karena emosi, tetapi keyakinan yang siap diuji, dipelajari, dan juga dipertanggungjawabkan. Semoga dari perdebatan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih rajin memperdalam kitab sendiri, lebih rajin membaca, lebih kritis, dan tetap menghormati sesama meski berbeda keyakinan.